Salam kasih, salam persaudaraan bagi kita semuanya. Legenda atau sejarah Simajuntak Parubupudi dan Parubojolo yang sebenarnya yang tidak boleh ditiru generasi berikutnya. Simajuntak berasal dari keturunan Sibago Nipohan, Tuan Sumanibil yang mempunyai anak 3 yaitu Sihan Simajuntak Hutagaul. Mereka tinggal dan bermukim di Baligi. Raja Marsundung Simajuntak menikah dengan putri seorang raja yang putih cantik jelita yaitu Boru Hasibuan dan melahirkan seorang putra yang dinamai Raja Parsuratan dan seorang putri yang dinamai Siboru Pareme. Mereka hidup bahagia tinggal di Baligi, tetapi tidak begitu lama sakit dan meninggallah Boru Hasibuan. Akhirnya Raja Marsundung Simajuntak merasa sedih karena melihat anak-anaknya masih kecil. Maka datanglah abangnya Sihan untuk menyarankan supaya Raja Marsundung Simajuntak pergi ke seberang Danau Toba untuk menikah lagi. Dan akhirnya pergilah Raja Marsundung Simajuntak ke seberang Danau Toba dan menemui Raja Sigodang Ulu yang mempunyai seorang putri, Boru Sihotang. Dan Raja Marsundung Simajuntak mengutarakan niatnya. Akhirnya mereka sepakat dan Raja Marsundung Simajuntak membawa putri Boru Sihotang ke Baliga dan menikahinya, dan lahirlah anaknya Raja Mardauk Simajuntak dan anak kedua Raja Sitombuk Simajuntak dan anak ketiga Raja Hutabulu Simajuntak. Mereka hidup bahagia, anak-anaknya pun sama-sama bermain. Setelah menginjak remaja, datanglah Raja Marsunduk, anak-anaknya menginjak remaja semua, putra-putrinya. Datanglah Raja Marsunduk Simajuntak membeli seekor kerbau betina supaya ada untuk membantu mereka mengerjakan sawah mereka. Tidak begitu lama kemudian meninggallah Raja Marsundung Simajuntak. Mendengar apa yang dikatakan oleh para orang banyak bahwa Raja Parsurata sebagai abangnya, bahwa dialah yang berhak menggantikan sebagai abangnya untuk adik-adiknya. Maka berawal dari situlah Simajuntak Parubudi dan Parubojolo kurang baikan, di mana Simajuntak Parubojolo selalu memakai kerbau itu untuk membajak sawahnya. Setelah adiknya datang, Simajuntak Parubudi memintanya, datanglah Simajuntak Parubojolo, tunggu siap dulu sawah saya kerjakan, baru kalian yang mengerjakannya, katanya. Mendengar hal itu, padahal sawahnya sudah mau siap, mulailah kesal dan kecewa hati Simajuntak Parubudi. Datanglah lagi Simajuntak Parubudi kepada Simajuntak Parubojolo. Kalau begitu kita bagi dualah kerbau ini bang, katanya. Iya, karena abang yang lebih tua, pilihlah mana yang bagian abang, katanya kepada Simajuntak Parubojolo. Datanglah Simajuntak Parubojolo memilih bagian kepala, yaitu bagian depan. Kalau begitu kami bagian belakang, kata Simajuntak Parubudi. Mereka deal. Lahirlah anak kerbau itu. Maka datanglah Simajuntak Parubudi, kerbau ini lahir dari belakang, berarti anaknya ini milik kami. Tapi datanglah Simajuntak Parubojolo, itu juga milik saya ngasih rumput makanannya, katanya menurut cerita. Akhirnya mulai dari situlah kesal, benci dan dendam hati Simajuntak Parubudi kepada Simajuntak Parubojolo. Tidak begitu lama kemudian datanglah Simajuntak Parubudi meminta, setelah mulai besar anak kerbau itu bisa membajak sawah, meminta kerbau itu untuk membajak sawahnya. Tapi datanglah Simajuntak Parubojolo, boleh kalian memakai kerbau ini, asalkan nanti malam kita pergi ke sawah melihat kalau ada 2 bulan, katanya. Mana ada 2 bulan, kata Simajuntak Parubudi, pasti kita yang menang, katanya.
Iya, kata si Majuntak Purwobudi. Setelah tiba malam mereka pergi ke sawah. Datanglah si Majuntak Purwojolo. Dibilanglah, lihatlah ke atas, kan ada 1 bulan, dan lihatlah ke bawah air ini, kan ada 1 lagi bulan, katanya. Oh iya, katanya, jadi 2 bulan. Jadi mulai sekarang saya yang memakai kerbau ini terus, katanya menurut cerita. Pulanglah si Majuntak Purwobudi dengan hati kesal dan dendam melihat kelakuan abangnya yang dia akal-akali mereka. Mereka pergi ke rumahnya dan berbincang-bincang untuk merencanakan bagaimana kita membalas dendam kita kepada abang kita. Kita selalu diakal-akalinya, katanya menurut cerita. Datanglah mereka. Burunya si Majuntak Purwojolo juga lebih sayang ibu kita kepada burunya, karena burunya lebih pintar dan lucu, katanya. Kalau begitu, nanti malam kita bunuhlah burunya, katanya menurut cerita. Karena buru si Majuntak Purwojolo tidur di rumah kita, katanya menurut cerita. Tanpa sengaja terdengar oleh buru si Majuntak Purwojolo yang kebetulan bermain-main di kolong di bawah rumah si Majuntak Purwobudi. Wah, nanti malam saya akan dibunuh, katanya menurut cerita. Saya memakai gelang sebagai tandanya nanti malam. Berarti saya akan memberikan gelang saya ini kepada buru si Majuntak Purwobudi supaya bukan saya yang dibunuh, katanya menurut cerita. Setelah tiba malam, beraksi dan bergegaslah si Majuntak Purwobudi hendak membunuh burunya si Majuntak Purwojolo. Dirabanyalah, kebetulan pada saat itu belum ada lampu. Dirabanyalah siapa yang memakai gelang. Oh, ini dia, katanya. 1 yang memegang kakinya, 1 memegang mulutnya, dan 1 yang menikamnya atau menembusnya sampai ke hatinya, sehingga matilah. Setelah mati, meninggal, pergilah mereka lagi tidur. Setelah pagi, bangunlah ibunya buru Sobo Sihon Sihotang. Dilihatlah sudah banyak bercucuran berserakan darah. Menangislah di sekuat-kuatnya. Dipanggilnya lah semua. Kenapa kalian bunuh ini, katanya. Iya, kami membunuh buru si Majuntak Purwojolo karena kami dendam kepada dia. Dia selalu mengakal-akali kami, kata si Majuntak Purwobudi kepada ibunya. Bukan burunya si Majuntak Purwojolo yang kalian bunuh, buru kalian yang kalian bunuh, katanya. Mendekatlah mereka, dilihatnya lah sudah meninggal itunya atau bunuh. Menangislah mereka semuanya. Mulai dari saat itulah si Majuntak Purwobudi dan si Majuntak Purwojolo tidak bersatu lagi. Di mana si Majuntak Purwojolo karena tidak merasa bersalah atau tidak berasa membunuh, kalau bertemu dengan si Majuntak Purwobudi selalu ingin bersama atau berteman. Tetapi si Majuntak Purwobudi selalu menjauh karena mengingat hal kisah sedih yang dulu. Gara-gara mereka terlalu dendam kepada abangnya, sehingga mereka saling membunuh. Yang mereka bunuh justru itu atau buru mereka sendiri. Di mana dalam cerita atau kisah itu, di mana keduanya si Majuntak Purwobudi dan si Majuntak Purwojolo sama-sama salah yang tidak boleh ditiru oleh generasi berikutnya. Iblis atau setan datang hanya untuk membunuh, membinasakan, membuat pertikaian, membuat dendam, iri hati, benci, perselisihan, menjelek-jelekkan, menghasut orang banyak supaya menghina atau menjelek-jelekkan lawannya. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya saling memaafkan, saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong, berbuat baik, berbuat adil. Disitulah kita lihat kisah yang kurang baik yang dilakukan sejarah si Majuntak Purwobudi dan si Majuntak Purwojolo yang kurang baik ditiru oleh generasi berikutnya. Salam kasih, salam persaudaraan tanpa pandang bulu. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita semuanya. Amin.